yang telah diutus oleh Allah untuk memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik, yang benar, dan yang menyelamatkan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut, mari kita sama-sama mohon kepada Allah terlebih dahulu dengan membaca doa menuntut ilmu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Semoga dengan doa ini seperti yang Nabi contohkan dan ajarkan kepada kita, kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita semua dambakan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena semua tahu dan semua paham ketika anak cucu Adam meninggal dunia, semua terputus kecuali 3. Dan kita semua tahu di antara 3 tersebut salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kita semua juga sepakat bukan hanya kerja yang mendapatkan pensiun, tapi ternyata amal kita juga akan bisa mendapatkan nilai pensiun. Artinya walaupun kita sudah meninggal tetap terus mengalir. Siapa yang tidak mendambakan seperti itu? Maka mari kita coba dari 3 yang Nabi sebutkan tadi, semua tolong dipersiapkan. Ada sodaqah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, satu lagi apa Pak? Doa anak yang soleh, ya, bukan doa ustadz yang soleh, bukan doa kiai yang soleh, tapi doa anak yang soleh. Yang paling didambakan oleh orang yang sudah mati adalah anak yang soleh yang bisa selalu mendoakan. Maka buat kita di pertemuan pagi kali ini, mari kita coba menata hati kita untuk bisa mendapatkan ilmu sekecil apapun, tapi bagaimana bisa menjadi manfaat. Di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah gampang dipaham dan ringan untuk diamalkan. Karena banyak di antara manusia yang ilmunya tinggi, ilmunya segudang, titelnya juga berderet gitu, tapi tidak menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak akan menjadikan amal soleh. Maka buat kita, walaupun tidak banyak ilmunya, tapi kalau manfaat insya Allah akan bisa kita rasakan setelah kita nanti meninggal dunia khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, melihat situasi dan kondisi yang terus kayaknya tidak semakin membaik gitu, maka kita sendiri yang harus mencari alternatif agar kita bisa merasakan hidup ini tenang, hidup ini aman, dan hidup ini nyaman. Tidak perlu pakai memikirkan sesuatu yang sedang bergejolak, khususnya di Indonesia, umumnya di dunia. Maka carilah tempat yang paling inspiratif agar kita bisa merasakan nyamannya hidup, merasakan amannya hidup, dan merasakan tentramnya dalam kehidupan. Sebuah ayat kami bacakan tadi dalam mukadimah, ada dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayatnya ke-18. Barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bisa berpikir yang jelas dan yang tepat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang terjemahnya kurang lebih, innama sesungguhnya, ya'muru yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah adalah satu, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ulaik fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk. Dengan ayat ini jelas gamblang bahwa Allah memilih masjid untuk dijadikan sebagai ukuran dari amaliyah kita, mulai dari iman kita dan juga sholat kita, bahkan termasuk harta yang kita dapat atau yang Allah titipkan kepada kita, serta untuk membangun pribadi-pribadi yang militan, yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mari kita coba menseleksi, sudahkah kita termasuk orang-orang yang menjadikan masjid ini tempat yang paling strategis, yang paling aman dan nyaman, dan yang paling mensejahterakan buat kita. Bagaimana tidak? Allah mengukur iman saja, baik iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir, itu ternyata ukurannya masjid. Mau mengaku dirinya iman kayak apapun, kalau dia tidak peduli, kalau dia tidak berusaha untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang paling aman dan tentram serta nyaman, itu mungkin bisa dipertanyakan. Maka jelas banget, sesungguhnya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka buktikan iman kita kepada Allah, buktikan iman kita kepada hari akhir, itu dengan kita sama-sama coba menjadikan masjid untuk tempat yang paling sejahtera dan yang paling aman. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang yang mendirikan sholat, atau gampangnya orang yang sholatnya kepingin mendapatkan iqomah. Kita tahu kan, sholat yang diiqomatin itu adalah di masjid. Maka buat kita semua, sempurnakan pemahaman kita bahwa masjid adalah tempat sholat yang paling istimewa. Bahkan sampai-sampai Nabi memberikan imbalan bagi orang yang sholat di masjid. Berapa Pak? 27 apa Pak? Derajat. Tahu Pak artinya derajat Pak? Susah kan? Ya, 27 derajat di masjid. Kalau di rumah berapa Bu? Kalau sholatnya di rumah? 1. Dari mana kalau tahu pahalanya 1? Bukankah kita pernah dengar Nabi pernah mengancam bagi orang yang tidak uzur syar'i, alias tidak sakit, tidak safar, tidak hujan, mendengar azan kok milih sholat di rumah, itu bukan sekedar tidak apa-apa. Nabi pernah memberikan instruksi, aku akan perintahkan sholat untuk diimamin oleh orang lain. Saya akan keliling ke rumah-rumah untuk ngontrol kalau ada laki-laki yang masih tinggal di rumah padahal dia tidak uzur syar'i. Apa ancamannya?
bakar rumahnya. Takut nggak, Pak? Jangankan kok diancam dibakar, mau kebakaran yang nggak sengaja aja kita gitu. Coba buat kita semuanya. Oke lah kalau mau dibiasakan kita punya pemahaman bahwa sholat di rumah pahalanya 1. Oke, saya ikutlah gitu. Kalau gitu sholat pahalanya 1 di rumah. Coba dibandingkan dengan sholat di masjid pahalanya 27. Mikir coba, Pak. Jauh banget gitu kan. Hanya orang-orang yang cerdas yang pasti memilih masjid. Dan hanya orang-orang yang bodoh yang dia milih sholat untuk di rumah padahal tidak utur syar'i. Lebih-lebih kalau boleh kita mau tahu ya, ada beberapa riwayat gitu loh. Untuk mengukur diri kita baik apa tidak, itu para ulama sepakat ukurannya adalah sholat di masjid, khususnya sholat subuh. Coba ngukur kita, terutama laki-laki ya, laki-laki yang baik apa tidak, lihat sholat subuhnya di rumah apa di masjid. Sekarang kan gampang, banyak orang yang membolak-balik gitu. Masa semangat ke masjid lebih semangat ibu-ibu daripada bapak-bapak? Bener nggak, Pak? Iya, coba liatin, ibu-ibu dicegah untuk sholat di rumah kagak mau. Saya mau ke masjid aja deh gitu. Lah sementara bapak-bapak yang disuruh di masjid nggak mau, masih milih di rumah gitu. Maka buat kita semuanya cobalah gitu, sama-sama merenung gitu loh. Kepingin selamat, kepingin tenang, aman, nyaman dan berkah gitu. Coba pilih masjid untuk bisa menjadi khususnya sholat yang istimewa gitu loh. Itu sholat subuh. Baik sholat subuh itu kan mau diukur kita dalam dirinya, dalam hatinya ada virus nifak apa tidak, itu juga salah satunya subuh. Karena Nabi mengatakan begini, asqalus sholah alal munafiqin sholatul isya wa sholatis subhi. Sholat yang paling berat, perhatikan, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik untuk berjamaah adalah sholat isya dan sholat subuh. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya orang tahu apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, yakin dia akan datang walaupun dengan taubat. Kita diberikan suasana yang paling aman, yang paling tenang gitu loh. Kondisinya siapa coba yang mau menghalang-halangi untuk ke masjid? Tinggal sekarang mau apa tidak gitu. Sementara kalau kita ngelihat gitu ya, di Masjidil Aqsa gitu, kalau boleh kita mau ngelihat itu, mau ke masjid aja susahnya minta ampun. Nah sekarang kita yang diberikan kebebasan dengan sebebas-bebasnya ke masjid, masa jadi susah sih? Jujur, tadi sholat subuh di masjid ini ada berapa shaf, Pak? 4. Itu standar rata-rata harian apa memang masih mungkin lebih banyak atau bahkan berkurang? Standar ya 4 shaf. Kalau dihitung berapa jumlah kira-kira gitu. Kalau boleh mau dikalkulasikan lingkungan masjid gitu loh. RW lah, se-RW gitu loh. Karena kan kalau se-RW ada berapa masjid, Pak? Di Galaksi ini 1 RW ada berapa masjid? 2 RW. Kalau 2 RW 1 masjid ini, kalau 4 soft ini kira-kira berapa persennya dari warga lingkungan masjid Al-Ihsan ini? Berapa persen, Pak? Udah pilih yang sedikit aja lah, 10 apa 20%. Udah nggak apa-apa, berarti kan aman gitu. Amannya apa? Iya, perbandingannya kita masih terpilih banget gitu loh, dibanding dengan sejumlah banyak warga yang ada di lingkungan Masjid Al-Ihsan ini. Kurang apa coba menaranya setinggi ini?
suaranya menggema kemana-mana gitu. Coba jujur gitu, ada nggak yang tidak mendengar azan dari Masjid Al-Ihsan ini gitu? Wong yang nggak denger atau yang budek aja kepengin denger gitu. Masa sih? Kita yang denger, kita yang telinganya sehat, masa nggak? Atau jangan-jangan rumah kita yang dikasih peredam kali ya, biar nggak ada suara dari luar masuk gitu. Oh ya silakanlah, walaupun ada peredam tidak mendengar suara dari luar, tapi kan kita tahu waktu subuh itu jam 5 kurang seperempat gitu loh. Jam 5 kurang seperempat waktu subuh. Udah biarlah nggak denger nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan rata-rata saya lihat jamaah Al-Ihsan ini jam waktu sholat itu pakai suara azan otomatis di HP gitu loh. Jadi walaupun dari luar tidak mendengar suara apa-apa, tapi HP bunyi. Ketika waktu subuh datang, azan itu di HP. Nanti ketika waktu zuhur datang juga azan di HP gitu. Coba tempat mana yang ada seruan panggilan yang diberikan imbalan 27, diberikan tempat yang paling, coba tempat mana kalau bukan masjid? Dah, jangan panjang-panjang lah, kita udah paham kok pakai dijejel-jejelin gitu. Susah gitu ya. Ya, ini untuk sharing dan nanti biar ketok tular kepada yang lain. Ini sebenarnya kalau menyampaikan hal kayak gini bukan percuma ya, sama dengan menggaramin laut. Ngasih tahu untuk orang sholat ke masjid kok kepada orang yang sudah biasa ke masjid gitu. Ya sudah, makanya mohon kepada yang lain bantuan, ayo ajak tetangga, ajak saudara, ingatkan kepada yang lain untuk bisa menjadikan masjid sebagai tempat sholat yang terbaik. Maka kalau masih ada di antara kita isya dan subuh masih malas, itu mempertandakan bahwa hati kita kena virus. Virusnya namanya nifak. Orangnya kalau sudah kena virus itu namanya munafik. Dan orang munafik itu nggak dipikirin mau sholat, mau amal, mau apa, terserah. Tapi yang jelas Allah sebutkan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang munafik dan orang kafir sama-sama di neraka jahanam. Orang kafir mah jangan dibahas. Ini orang munafik sholat. Dan di antara 5 waktu sholat itu yang paling berat bagi orang munafik itu isya sama subuh. Paham Bu? Nah kalau kita zuhur, asar, maghrib aja malas, bagaimana dengan kategori orang munafik yang cuman isya sama subuh yang berat? Ada dalil yang lain suruh memperhatikannya bukan isya sama subuh, tapi asar sama subuh. Sampai-sampai Allah berikan 2 nama waktu sholat itu beda dalam Al-Quran. Pertama, sholat asar disebutnya sebagai sholatil wusto, sholat pertengahan, itu sholat asar ternyata. Dan Quran al-Fajr itu ternyata sholat subuh. Maka buat kita perhatikan di 2 waktu itu, karena memang 2 waktu itulah waktu pergantian shiftnya malaikat. Malaikat yang jaga siang diganti oleh yang jaga malam, itu waktu asar. Dan malaikat yang jaga siang waktu malam diganti waktu orang yang malaikat yang siang adalah di waktu subuh. Maka buat kita semua perhatikan waktu itu, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang bakalan menyesal, kecewa, merugi gitu loh. Sehingga tidak akan menjadi orang-orang yang kita menyesal yang selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Zakat itu berarti membuktikan bahwa kita semua umat Islam khususnya adalah disuruh menjadi orang kaya. Karena nggak mungkin akan mencapai nisab, nggak mungkin harta kita akan mencapai batas zakat kalau tidak jadi orang kaya. Maka zakat ini adalah ketentuan bahwa kita disuruh untuk menjadi orang kaya. Oke lah, kalau kita tidak mencapai batas nisab, jumlah hartanya kita tidak terlalu banyak, tapi tetap dikeluarkan bukan pakai nama zakat, tapi infak atau sedekah. Gitu kan? Gitu.
Nah ini harus kita perhatikan, apalagi sekarang yang lagi viral kan gitu. Untuk orang Islam itu zakat yang diperhatikan, gitu kan? Tapi sekarang ini kita lihat loh, masih banyak di antara kita termasuk orang Islam lebih takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Bahkan kalau boleh kita mau menelusuri ke belakang gitu, asal usul kenapa kok ada zakat gitu. Karena untuk menyelamatkan orang kafir. Kalau orang Islam kan ketentuannya zakat cuman 2,5%, gitu kan? Pertanyaannya, 2,5% besar apa kecil? Kecil apa besar? Ya anggaplah kalau nisab sekarang kan 85 gram emas. Kalau boleh mau diambil rata-rata lah gitu loh. Emas sekarang kan berkisar antara 2,5 juta sampai 3 juta 1 gram. Kalau 85 gram kali 2,5 aja loh. Berapa Pak? Ini pura-pura kalau suruh ngitung gitu loh. Karena bukan duitnya sendiri makanya suruh ngitung susah. Anggaplah mau dibuletin aja gitu 250 juta. Anggap gitu. Nggak sampai ya. Kalau 3 juta 240 gitu ya. Kalau 2,5 juta, ya 200 juta lah Pak. Kalau 100 juta 2,5%-nya berapa Pak? 100 juta 2,5%-nya cuma 2,5 juta. Besar apa kecil? Besar, karena yang dilihat itu yang 2,5 juta-nya. Yang 97 juta gitu loh, itu nggak kelihatan. Cuman 2,5%. Sementara kita kalau makan di restoran, pernah lihat nggak zakat? Kita kena zakatnya berapa? 10%, bahkan naik menjadi 12%. Itu nggak ada yang komentar. Oke lah, jangan dibahas gitu loh. Ya artinya kita orang Islam yang ditekankan, diwajibkan oleh Allah untuk zakat gitu loh. Masih banyak pertimbangan dan banyak perhitungan. Sementara pajak gitu loh. Mending lah kalau pajak digunakan untuk yang sebenar-benarnya, untuk membuat negara ini bisa maju dan berkembang, itu nggak apa-apa gitu loh. Ini zakatnya ditarik kemana-mana, tapi justru negaranya juga berantakan juga kemana-mana gitu. Udah, sekarang jangan dibikinin pajak lah, pikirin zakat. Untuk membuktikan zakat kita diterima apa tidak, baik apa tidak, lihat kita dalam ke masjidnya. Coba. Maka mohon bantuan kepada ibu-ibu, kepada para istri, ketika kumandang azan, waktu sholat dah tiba, tolong perhatikan siapapun laki-laki yang ada di rumah, usir dari rumah untuk ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Gitu. Ini kadang-kadang padahal panggilan Allah itu banyak loh, ada 3 minimal gitu. Panggilan Allah biasanya yang paling istimewa, yang paling sering kita mendengarkan itu ke tanah suci, gitu ya. Panggilan Allah gitu. Makanya kan orang yang ke tanah suci mau haji ataupun umroh katanya kalau belum panggilan nggak bakalan bisa berangkat walaupun uangnya banyak, gitu kan. Nah sekarang kita tahu panggilan Allah ke tanah suci dibela-belain, khususnya haji dikasih DP-nya besar, waktunya nunggunya lama gitu, itu dipikirin. Sementara yang panggilan Allah yang ecek-ecek gitu loh, ke masjid yang terdekat dengan lingkungan kita, bahkan ini sebagai ukuran diterima atau tidaknya, mabrur atau tidaknya kita ke tanah suci, itu ukurannya masjid yang terdekat di lingkungan kita. Coba bagusan mana gitu. Orang ke tanah sucinya setahun sekali, umrohnya itu bisa sebulan sekali. Iya, orang dia pembimbing umroh gitu, dia punya travel, sebulan sekali bisa ke tanah suci. Tapi di lingkungannya ke masjid berat. Dia ke masjidnya, sekalipun ke masjid selalu masbuk dengan yang belum pernah ke tanah suci, tapi selalu di soft awal, 1 jam sebelum waktu salat udah datang. Bagusan mana Bu? Itu dipikir sendiri saja. Makanya kita semua kepengen didoakan yang sudah ke tanah suci itu biar mabrur, biar makbul. Lihat setelah kembali ke tanah air bagaimana ke masjidnya.
Iya. Baik. Ternyata orang ke tanah suci itu, mau haji ataupun umroh, itu pelajaran yang paling berharga itu ternyata hanya belajar sholat. Ya coba aja gitu. Haji yang kalau reguler kan 40 hari. Dari 40 hari yang dihitung puncak supernya haji kan cuma setengah hari. Di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Itu disebut haji itu kalau diterhitung dari jam 12 sampai dengan maghrib itu di Arafah itu haji. Mau se-eksekutif apapun gitu, VIP kayak apapun perjalanan hajinya, tapi di tanggal 9 Zulhijjah habis zuhur sampai dengan maghrib tidak ada di padang Arafah, itu bukan haji, enggak dapat nilai haji. Apalagi umroh kan, umroh kan cuma tawaf sa'i selesai, tahlul gitu loh. Apa yang didapat dari umroh 9 hari di Mekah dan di Madinah hanya belajar sholat yang baik, sholat yang benar, dan alhamdulillah semua rata-rata berhasil ketika di tanah suci. Coba lihatin Bapak Ibu ketika orang berangkat ibadah haji atau umroh gitu, coba waktu sholatnya istimewa banget itu, ke masjidnya luar biasa gitu. 1 jam sebelum waktu sholat itu udah pada berbondong-bondong. Kemarin saya ngikutin orang umroh itu, ya Allah, sholat mau berangkat mau sholat subuh itu jam 2 sudah berangkat dari hotel, mau sholat subuh. Padahal tahu nggak sholat subuh di Masjidil Haram jam berapa Bu? 5:30. Sholat subuh itu 5:30 gitu loh. Ini jam 2 udah berangkat. Ya nggak apa-apa, baguslah, istimewa. Karena punya dalil, menunggu waktu sholat pahalanya sama dengan orang sholat. Subhanallah. Udah jangan kecil hati, datang duluan, datang. Diamnya kita di tempat sholat, menunggu waktu sholat seberapa lama dianggap sebagai orang sholat. Coba, kurang enak apa coba? Maka bagi kita bagaimana biar sholatnya baik dan benar, bagaimana harta kita, zakat, infak, sodakohnya juga benar, lihat masjidnya. Dan yang keempat, setelah imannya bagus, sholatnya bagus, hartanya bagus, yang keempat, walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan ternyata bimbingan dan pendidikannya ada di masjid. Orang yang sudah biasa rajin ke masjid yakin tawakal kepada Allahnya luar biasa, menyerahkan segala urusannya kepada Allah pasti. Walaupun sudah pensiun gak perlu pakai takut. Kenapa? Rezeki sudah di tangan Allah. Coba kurang enak apa? Makanya Allah sampai mengancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas, jangan sekali-kali kamu mati sebelum kamu Islamnya baik dan benar, sebelum kamu menyerah kepada Allahnya dengan baik dan benar, sebelum kamu dijamin selamat dengan keislaman yang kamu punya gitu. Jangan mati dulu. Kita sementara baru bertawakal kepada Allah melalui doa kita ketika keluar rumah. Kita ketika keluar rumah kan baca doa ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, gitu doang gitu. Ya bagus, itu udah menyerahkan semua yang ditinggal dan semua yang kita keluar dalam perjalanan, bagaimana Allah yang akan menanggung semuanya, bagus gitu. Tapi kenapa hanya keluar rumah kita serahkan kepada Allah? Di setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, coba nyerahnya kepada Allah. Termasuk urusan negara kita, coba. Nggak bisa kalau nggak Allah ikut berperan. Makanya kalau boleh umat Islam semua mengharap pertolongan kepada Allah, nggak perlu pakai repot. Nah sekarang mau menyelesaikan persoalan negara, yang ada hanya saling menyalahkan satu sama lain, gitu kan? Selama ini kan kita mencari kesalahan-kesalahan terus, ini disalahkan itu salahkan, pertanyaannya akhirnya kita juga dapat salah. Orang nggak boleh saling menyalahkan gitu. Bahkan yang paling istimewa apa coba? Disuruh memaafkan. Coba apa nggak lebih sadis banget gitu loh? Gitu kan? Orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang. Udah, kita sekarang bagaimana menjaga diri biar prinsip hanya takut kepada Allah semata, tidak takut kepada yang lain. Biarin apa-apa mahal, biarin apa-apa susah,
gitu. Yang penting kita jangan sampai kelaparan dan jangan sampai terlilit dengan berbagai macam kebutuhan yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Makanya Allah mengajarkan doa kepada kita di akhir surah Al-Baqarah kan gini. Pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Rabb, jangan kau hukum kami jika kami salah atau kami lupa. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alal ladzina min qablina, ya Rabb, jangan kau bebankan kepada kami seperti beban-beban orang-orang terdahulu yang berat-berat luar biasa. Dan yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna, ya Rabb, jangan kau bebankan kepada kami mala taqata lana nabi, yang kami tidak mampu untuk memberikannya. Dan yakin dijamin oleh Allah diberikan. Karena doa ini diawali dengan kalimat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan batas kemampuannya. Maka apapun persoalan yang kita dapat, masalah apapun yang menimpa kepada kita, yakin dengan seyakin-yakinnya nggak mungkin akan melebihi batas kemampuan kita. Itu yakin. Tapi masih banyak di antara kita mendahului Allah. Berat banget ya. Berat banget. Berat banget gimana? Kenapa Allah memberikan berat kepada kita? Allah tahu kita bisa. Allah tahu kita mampu gitu. Kenapa? Kalau Allah melihat kita nggak mampu, yakin tidak mungkin akan diberikan melebihi batas kemampuan kita. Ya? Oke, maka kalau sudah bisa empat-empatnya ini diperhatikan, ayo perbaiki iman kita kepada Allah dan hari akhir dengan memperhatikan masjid. Yang kedua, bagaimana sholat kita bisa mendapatkan selalu iqomah, itu ternyata juga di masjid. Yang ketiga, bagaimana harta kita mulai dari zakat, infak atau sedekah kita bisa diterima oleh Allah dengan cara rajin ke masjid. Dan yang keempat, bangun pribadi kita yang hanya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata pembinaannya melalui dengan masjid. Allah langsung yang mendoakan bagi orang yang sudah melakukan empat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga, kata Allah, mereka itulah orang yang pantas dan berhak untuk mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Bapak Ibu sekalian, kita sedikit tambahkan surah Al-A'raf ayat ke-31. Hebatnya masjid sampai Allah berikan kalimat begini, ya Bani Adam. Ini bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, dari zaman dahulu gitu kan. Dari Nabi yang pertama Allah panggil, wahai anak cucu Adam, gitu kan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu kalau diterjemahkan dalam buku terjemah, kitab terjemah cuman pakailah pakaian kamu gitu kan ketika kamu ke masjid. Padahal zinah itu pakaian yang terbaik. Perhiasan lah kalau mau dikatakan yang subhanallah. Ya bagaimana tidak, ke masjid gitu loh, ke rumah Allah. Wong kita kalau ke kantor saja, ke kantor, saya nanya, pakaian ke kantor dengan pakaian ke masjid, melipis mana Pak? Licin mana ininya, setrikaannya? Yang kedua, pakaian ke kantor dengan pakaian ke masjid, wangi mana Bu? Wangi ke kantor. Terus kenapa bisa begitu? Dianggap apa ini masjid gitu loh. Makanya di beberapa masjid saya lihat di pintu masjid itu dikasih parfum. Silakan yang mau masuk masjid pakailah parfum itu. Ada yang begitu gitu. Ya karena memang itu sunnah. Wangi itu sunnah buat laki-laki. Kalau perempuan juga sunnah buat suami. Ya Bu. Ibu kalau pakai parfum ketika di rumah atau ketika keluar rumah? Ibu. Untuk siapa Ibu kalau pakai parfum? Wanginya Ibu untuk siapa? Ada pernah hadis saya dengar gini. Seorang perempuan keluar rumah pakai wewangian, tercium oleh orang lain yang bukan muhrim, itu zina. Pernah dengar gitu nggak? Ya udah, makanya bagaimana biar wanginya Ibu tuh bener syar'i gitu.
tidak terancam dengan hukuman yang berat gitu. Bagaimana sih? Udah mulai sekarang wanginya istri, wanginya ibu, wanginya perempuan itu untuk suami. Siap nggak Bu? Saya juga udah wangi. Kalau di rumah wanginya pakai apa Bu? Fresh care. Itu mah lagi kurang enak badan. Gitu. Ini yang menjadi persoalan besar, berat banget gitu loh. Sampai sekarang ini pengajian ibu mah di mana-mana, tapi masih belum terlaksana itu. Wanginya ibu suruh di rumah masih susah. Hanya ketika mau keluar rumah gitu. Saya makanya takut. Takutnya gini, itu juga bagian daripada kemunafikan. Dalam surah Al-Nisa ayat 142, orang munafik itu tandanya pertama idza qamu ilas shalah qamu kusala. Salatnya malas, itu tanda orang munafik. Ibu-ibu nggak malas kan Bu ya? Salat zuhur jam 2:30 malas bukan? Salat asar kok 4:30 gitu loh. Kalau sesekali nggak apa-apa karena mungkin ketiduran atau pulang dari bepergian, oke. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, tadi bagus banget loh. Ketika berkumandang azan, istri teriak. Seorang ibu di rumah teriak, Mas, adek buruan ke masjid. Gitu bapak ibunya suruh pada, bapak sama anak-anak suruh pada ke masjid. Tapi bapak anaknya ke masjid, begitu pulang dari masjid, ditanya ibu udah salat belum? Udah belum Bu? Belum. Bener apa salah Bu? Itu yang pertama. Definisi orang munafik yang Allah sebutkan adalah salatnya malas. Yang kedua, yuraunan nas, kepingin dilihat oleh manusia atau riak kepada manusia, alias dia melakukan kebaikan tapi kepingin dilihat oleh orang lain. Coba ibu-ibu kalau ada mertuanya, belum waktu sholat aja udah pakai mekena gitu. Atau yang paling gampang tadi lah gitu, yang paling gampang tadi pakai wangi. Pengen dilihat siapa Bu? Pengen dicium oleh siapa? Pengen mewangikan siapa? Udah nggak apa-apa Bu, itu kemarin, itu yang lalu. Mulai sekarang coba diperbaiki lagi. Wanginya saya tuh untuk suami. Masalah ibu ketika sudah pakai wangi untuk suami, sisanya kebawa keluar mah nggak apa-apa. Orang niatnya untuk suami tadi kok, kan masih sisa nih baunya nih, udah bawa keluar nggak jadi masalah. Tapi buat kita semuanya perhatikan agar kita bisa menjadikan masjid itu tempat yang udah aman, nyaman, tentram, tapi kita ke masjidnya asal-asalan. Maaf, kalau cuman tukang somai, kalau tukang jajanan, nggak apa-apa kalau dia mungkin pakaiannya pakaian dagang gitu loh. Makanya kan pakai kaos oblong segala macam, ya biarin aja. Tapi kita sebagai orang yang sudah tahu, berangkat dari rumah mempersiapkan diri sewangi mungkin, serapi mungkin. Karena apa? Mau ketemu sama Allah di rumah Allah. Ini juga bisa mengukur kekhusyuan salat kita. Coba perhatikan di Al-Baqarah ayat 45, Allah katakan gini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat banget kecuali bagi orang yang khusyuk. Selama ini kalau orang mendefinisikan khusyuk kan konsentrasi penuh sampai nggak ingat apa-apa, itu meditasi Bu. Itu bukan khusyuk. Tapi khusyuk menurut Allah, siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bahwa dia mau ketemu sama Allah. Jadi orang yang sholatnya seolah-olah dia mau ketemu sama Allah, itulah bagian daripada khusyuk, walaupun kepikir apa-apa, tapi dia udah mempersiapkan bahwa saya mau ketemu sama Allah. Selain rapi juga wangi gitu loh. Oh subhanallah. Yang kedua, wa annahum ilaihi rajiun, dan dia juga yakin bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, satu hadis Rasul menyatakan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu 7 golongan ini? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya selalu ingat dengan masjid. Baru tuh pulang dari masjid, dia kepengin lagi segera ke masjid. Itu kan hanya di tanah suci. Baru pulang zuhur, habis kan sholat zuhur pulang kemudian makan,
udah kepikir lagi, wah udah mau asar, berangkat lagi ke masjid lagi gitu loh. Orang yang hatinya terus teringat dengan masjid, itu yang Allah akan berikan perlindungan nanti di hari kiamat. Tidak lagi ada perlindungan kecuali perlindungannya. Bapak Ibu sekalian, selain masjid yang terdekat di lingkungan kita sebagai penjagaan bagi kita yang sudah pernah ke tanah suci, tapi juga sebagai upaya untuk menarik bagaimana biar kita dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Ayo dibiasakan. Sekalipun kita tidak bisa sampai ke tanah suci, setidak-tidaknya kita udah bisa menjadikan sebagai pemakmur rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah. Apalagi kita tahu ya, ada Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak disuruh untuk mengadakan perjalanan yang dipersiapkan perbekalannya kecuali ketiga tempat. Pertama ke Masjidil Haram, kita tahu ada di Makkah. Wa masjidi hadza, ke Masjid Nabawi, masjidku kata Nabi itu ada di Madinah. Wal Masjidil Aqsa, dan ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kita tidak ada yang kita tidak kepengin berkunjung ke tiga tempat ini. Dan kita tahu bahwa hanya tiga tempat ini yang nanti bebas dari fitnah Dajjal, tidak akan keinjak oleh Dajjal. Maka niatlah bagi orang yang sudah pernah ke tanah suci, baik Makkah ataupun Madinah, baik Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, bismillah, niat untuk bisa berkunjung ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bagaimana caranya? Kalau sekarang masih tegang dan masih menakutkan, berdoalah kepada Allah agar Allah segerakan merdekakan Palestina dan bebaskan Masjidil Aqsa, sehingga kita bisa berkunjung untuk bisa sempurna sholat di tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Sebelum ditutup, ada yang mau protes? Ada yang mau nanya? Tadi ibu mungkin barangkali ada yang kurang enak, kurang berkenan. Kalau saya bilangin, ibu-ibu rata-rata wanginya kalau keluar rumah, berdandannya ketika mau keluar rumah untuk siapa? Nah gitu, nggak apa-apa lah. Kalau keluar rumahnya, kalau mau ke masjid, oke. Karena itu diperintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ini aja barangkali. Kalau tidak ada yang bertanyakan, selamat berakhir pekan. Silakan sempurnakan keluarga kita untuk bisa mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan hari akhir pekan Sabtu dan Ahad untuk lebih baik lagi dalam hubungan muamalah kita di dalam lingkungan keluarga kita. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin semuanya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.